Perkembangan teknologi informasi tentunya akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat Kristen atau gereja-gereja. Kemajuan di bidang informasi ini akan sangat mempengaruhi masyarakat Kristen. Di era ini, masyarakat Kristen harus bisa mengambil peran yang baik dalam memanfaatkannya, di mana gereja dapat diuji untuk menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Di era perkembangan teknologi, pelayan gereja memiliki mandat yang berfungsi sebagai pemimpin dalam gereja, yaitu mendeklarasikan kebenaran firman Allah. Pelayan Tuhan di era perkembangan teknologi ini harus melihat dan meniru cara melayani pelayan Tuhan dalam jemaat mula-mula. Teknologi yang berkembang pada era ini harus dipergunakan dengan baik oleh pelayan Tuhan untuk melayani jemaat-jemaat, menjadikan seorang menjadi garam dan terang bagi dunia. Gaya hidup yang ditampilkan pelayan Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan adalah menggunakan berbagai macam cara untuk mengkomunikasikannya yang tidak lepas dari maksud sesungguhnya dari firman yang disampaikan. Perkembangan teknologi ini memunculkan berbagai kecemasan dari beberapa oknum. Salah satunya John Nasbit yang dikutip dari Yewagoe mengenai persoalan komunikasi. John Nasbit mengatakan bahwa apabila gaya hidup pelayan Tuhan dalam hal ini berkomunikasi begitu rupa, akan mengubah relasi antara pelayan Tuhan dengan anggota jemaat. Ada beberapa gaya hidup pelayan Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan di era perkembangan teknologi ini. Yang pertama, menyampaikan firman Tuhan dengan live streaming. Live streaming adalah proses penyaluran data secara terus-menerus melalui internet yang sangat berguna bagi individu yang dapat diperoleh dalam bentuk video streaming. Live streaming ialah proses siaran langsung yang dapat diakses oleh setiap orang dan dapat disaksikan dalam waktu bersamaan sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Penyampaian firman Tuhan secara live streaming akan dapat disaksikan dimanapun selama terkoneksi ke internet. Yang kedua, mengunggah video khotbah ke YouTube. Ada beberapa pendeta menyampaikan firman Tuhan dengan merekamnya lalu diupload ke YouTube dengan durasi yang singkat. Hal ini dimaksudkan oleh pelayan Tuhan untuk mengurangi kejenuhan jemaat dalam mendengarkan khotbahnya yang terlalu lama. Dengan menggunakan media ini, setiap orang bisa mengakses firman Tuhan dan menyimpannya dengan baik. Yang ketiga, memberikan poin kebenaran firman Tuhan melalui media sosial. Di era perkembangan teknologi, ada berbagai macam media sosial yang berkembang seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan poin kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya menggunakan website. Dengan adanya website, seorang pelayan Tuhan bisa menulis khotbahnya dan mengupload ke alamat website yang dimiliki, sehingga khotbah tersebut bisa diakses oleh setiap orang, oleh setiap jemaat. Teknologi dan pengaruhnya terhadap gereja. Gereja dihadapkan dengan tantangan-tantangan tersebut. Tentu gereja membutuhkan sarana untuk menjadi solusi sekaligus menjadi jawaban. Salah satu sarana yang dapat dilirik untuk menjadi solusi adalah dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Tidak sedikit umat yang telah memiliki dan bahkan familiar dengan teknologi. Mereka bahkan telah menggunakannya hampir di setiap kegiatan mereka. Meskipun teknologi informasi masih belum bisa digunakan seluruh orang karena tidak memiliki perangkatnya, akan tetapi pada saat ini perangkat teknologi informasi itu jadi lebih mudah dan harganya dapat dijangkau oleh seluruh umat. Oleh karenanya, itu tidak ada salahnya jika pelayan tersebut menggunakan hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan juga membuat umat menjadi lebih tertarik dengan sebuah persekutuan. Nah, jadi kesimpulannya adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat ini telah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan telah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat secara global. Perkembangan teknologi ini terjadi secara global, sehingga secara khusus di Indonesia juga menjadi salah satu bagian yang terkena dampak perkembangan teknologi tersebut. Dampak perkembangan teknologi informasi ini juga tentunya akan berdampak kepada masyarakat Kristen atau gereja-gereja. Kemajuan di bidang informasi ini akan sangat mempengaruhi masyarakat Kristen. Di era ini masyarakat Kristen harus bisa mengambil peran baik dalam memanfaatkannya, di mana gereja dapat diuji untuk menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang dunia.